document. Yang versi sederhananya mirip dengan yang sudah diperlihatkan ya, dokumen TA misalnya. Nah, di dalamnya tergantung mode atau gaya kalian seperti apa yang akan diadaptasi. Nah, oleh karena itu hari ini ingin melihat akan mengadopsi metodologi yang mana, metode atau metodologi yang mana ya. Oke, nah kemudian saya umumkan juga minggu depan, itu kan minggu terakhir. Nah, saya akan mengundang pembicara dari luar, kemungkinan besar sih dari Agate Studio ya, punyanya alumni informatika, Mas Arief. Jadi kita akan dengar dari praktisi bagaimana kisah suksesnya, tips dan triksnya gitu untuk mengembangkan aplikasi mobile ini. Nah, kemudian berarti kita akan memasuki ujian akhir ya. Nah, ini nanti kita akan diskusikan di sesi terakhir. Kita akan bertanya waktu yang nyaman bagi kalian. Karena nanti besok kita akan membahas masalah project management. Hari ini lebih kepada menuntaskan bagaimana yang baik membuat application design document sesuai dengan mode atau metodologi yang kalian adopsi. Jadi hari ini kita tuntas masalah tersebut, nanti akan dibantu oleh Teh Atina, kemudian Teh Nadia ya yang sudah berpengalaman, pernah berpengalaman bekerja juga di luar, jadi software developer, kemudian sudah 2 kali setidaknya ya melalui proses pengembangan aplikasi dari tugas akhir kemudian tesisnya. Nah, jadi hari ini kita tuntaskan hal tersebut sehingga kalian bisa melanjutkan dan menuntaskan dalam sepekan ini application design document-nya. Nah, besok kita akan membahas masalah project management dan business plan. Kemudian nanti minggu depannya ada kuliah tamu, kemudian kita tuntaskan masalah tersebut dan kita siapkan, kita umumkan ujian akhirnya. Oke, itu saja hari ini untuk rencana 2 pekan ke depan dan UAS. Kita akan mulai melihat mulai dari yang paling siap saja. Waktunya karena kita banyak nih ya 17 tim sehingga mungkin di chat silahkan paling duluan saja mau kelompok mana, mau tim yang mana. Silahkan tulis tim yang akan paparan duluan. Jadi yang terlambat nulis kemungkinan nanti tidak mendapatkan feedback-nya ya. Oke, langsung saja the 12 developers. Silakan langsung saja share screen-nya, coba cek dulu. Oke. Tidak bisa ya. Di sini nanti kita akan bertiga akan mengomentari. Silakan Patrick dan kawan-kawan di timnya. Jadi tim 12, tim 7, tim 8, tim 13. Nah, sudah ada ya di situ. Waktunya berarti hanya sedikit ya. 5 menitan lah. Kalau 5 menit saja ya 5-6 menit lah, maksimal 7 menit. Monggo. Yep. Suara saya masuk, Pak? Ya. Ya.
Langsung present dokumen aja ya Pak? Betul. Coba lihat ya progresnya sampai mana, seperti apa. Oke, udah kelihatan Pak? Ya. Oke, selamat siang Pak Yusef, kakak-kakak asisten dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan saya dan teman-teman dari tim 12 developers, ada Kakak Risa dan ada Akbar. Dan nama produk kami adalah Kane. Nah, Kane sendiri sebenarnya merupakan kebalikan ya dari kata enak, yang menggambarkan bisnis program aplikasi ini yang bergerak di bidang kuliner. Jadi Kane ini adalah sebuah sistem aplikasi yang memudahkan pelanggan melakukan reservasi di era new normal. Nah, untuk berfungsi secara penuh, sistem ini dibagi menjadi 2 jenis aplikasi, satu untuk restoran dan satu untuk pelanggan. Namun pada dokumen ini kami akan lebih fokus ke aplikasi untuk pelanggan terlebih dahulu. Nah, ini deskripsi umum, kemudian ada latar belakang juga. Kalau latar belakang ini lebih ke peluang apa yang kami lihat sehingga kami memilih untuk mengembangkan aplikasi Kane ini. Yang pasti trigger utamanya adalah pandemi COVID-19 yang membuat restoran-restoran harus membatasi ya jumlah orang yang bisa bersantap di dalam restoran. Seperti itu. Nah, ini adalah deskripsi sistemnya. Jadi sistem Kane ini juga tadi seperti yang saya sudah sebutkan terdiri dari interface pelanggan dan interface restoran. Mungkin Kak Carisa mau menjelaskan? Ya, ini secara singkat sebetulnya ini kan gambaran sederhana aja sih sebetulnya. Jadi pelanggan itu dapat perputaran, ini kan menggambarkan perputaran data. Pelanggan dapat menginput detail reservasi dan detail menu yang ingin dipesan, kemudian dan juga dapat menginput kata kunci dan filter untuk mencari restoran di dalam sistem Kane. Nah, sistem Kane sedangkan akan memberikan histori reservasi apabila diminta oleh pelanggan. Nah, kemudian untuk restoran itu bisa mendapatkan detail reservasi dari pelanggan, dan restoran karena bermitra dengan sistem Kane akan juga memberikan detail restoran, yaitu nama restorannya, menunya yang tersedia, layout dari restoran itu sendiri, untuk nanti pelanggan itu ketika melakukan reservasi dalam sistem Kane gitu. Nah, terus kalau di scroll ke bawah lagi ada fungsionalitas aplikasi. Ini kayak beberapa fungsi utama dari aplikasi Kane untuk melakukan reservasi, menyediakan informasi restoran, memesan menu, mengelola reservasi, terus untuk melihat histori reservasi juga gitu. Fungsional utamanya. Nah, di sini kami membandingkan Kane dengan beberapa aplikasi lainnya yang ada di domain pengguna yang sama. Nah, beberapa aplikasi itu diantara lainnya adalah OpenTable, Resi, dan Zomato. Nah, ini membandingkan strength-nya, kemudian kalau di bawah lagi itu membandingkan weakness, terus di bawahnya lagi opportunity dan threat. Secara singkat sebenarnya aplikasi kami itu ingin menghadirkan kemampuan fungsionalitas yang lebih dari OpenTable, Resi, dan juga Zomato gitu. Nah, mungkin sedikit menambahkan kalau OpenTable itu memang dia sudah banyak ya di seluruh dunia, dan banyak dia juga tadi ada untuk reservasi dan juga untuk manajemen restoran. Resi juga begitu, cuman keduanya belum punya jejak yang kuat di Indonesia. Ya, karena itu kami melihat ada peluang di situ untuk dikembangkan, apalagi Indonesia soal kuliner tidak diragukan lagi ya gitu. Terus untuk Zomato sendiri di Indonesia sempat booming, namun sekarang lagi fokus untuk pengembangannya di operasinya di India gitu. Dan Zomato sebenarnya lebih ke substitute produk karena untuk reservasi tetap harus hubungin restorannya langsung. Menyambung tadi ya, ini di bawah ada beberapa screenshot dari aplikasinya dan penjelasan secara umum dari aplikasi OpenTable, Resi, dan Zomato gitu. Ya, seperti yang terlihat yang di atas ini itu yang di sisi customer, yang ini yang di sisi restoran.
Jadi memang sistemnya udah terintegrasi gitu. Nah, ini untuk yang resi. Ya. Ini yang manajemen restorannya. Terus juga bisa mendukung data analytics, contact tracing. Nah, di sini jadi misalnya ada satu grup restoran yang punya beberapa restoran nih, nanti bisa saling berbagi info pelanggan, customer-nya gitu. Jadi ini bukan contact tracing COVID atau gitu. Ya, mungkin Akbar mau menjelaskan yang Zomato. Oke, kalau belum. Pak, lanjut dulu ya Pak, kayaknya udah takut kelamaan. Iya, oke. Nah, fokus ke itunya, ke ya mulai teknisnya ya. Iya. Coba lihat. Sebenarnya ini sih belum terlalu teknis banget, tapi kami itu membreakdown beberapa skenario penggunaan aplikasinya menjadi beberapa flowchart. Pertama itu melakukan reservasi restoran dan pre-order menu. Mohon interupsi dulu, izin. Oh ya. Metodologi apa yang diadopsi untuk pengembangan softwarenya? Kayak agile gitu Pak maksudnya? Ya, harus pakai referensi ya supaya Itu. nggak ngarang gitu metodologinya. Oke. Baik, nanti ditambahkan Pak di selanjutnya. Jadi ini pakai metode apa? Nanti kalau pengembangan aplikasinya pakai agile gitu ya Pak, yang kayak sprint sama scrum. Tapi kalau ini buat menggambarkan skenario-nya pakai flowchart aja sih Pak. Oke, nah baiklah. Nanti kita sambil lihat teman yang lain ya. Siap. Karena bisa membungkus keseluruhan aktivitas ini dengan sebuah metodologi gitu. Oke, baik. Ini catatan saja. Kalau ini di informatika, mencampur-campur metodologi itu dikatakan tidak baik gitu. Tapi kalau di elektro biasanya tidak begitu masalah. Nah di STI entahlah kalian mau yang mana. Saya hanya ngasih tahu aja ya. Iya Pak. Kan kalau orang elektro kecenderungannya itu pokoknya jalan dulu. Gitu. Nanti direvisi baru metodenya pakai yang beneran gitu. Kalau di informatika kan dari awal metode harus sangat baik gitu ya. Nah, jadi kalian pilihlah adopsinya. Tergantung nanti kalian akan kerja di mana dan lain-lain. Toh ujung-ujungnya memang asal konsumen kita bahagia, kan konsumennya banyak dan lain-lain. Biasanya konsumen nggak peduli gitu dikembangkan dengan metode apa dan lain-lain. Tetapi ya seringkali ya ada masalah yang kalau tanpa metodologi yang betul sulit ngedebugnya, sulit mensolusikannya. Nah itulah pilihan di dunia yang nanti terbuka bagi kalian. Silakan dilanjutkan. Oke, baik. Oke, ini tadi seperti Kak Caca bilang, kalau ini lebih ke flow halaman ya. Jadi setiap kotak ini menggambarkan halaman, kemudian yang ya jadi interaksi antar halamannya. Dan siap skenario menggambarkan fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna. Mungkin lebih enaknya kalau kita langsung melihat prototipenya juga. Nah, jadi ini halaman home. Di halaman home bisa terlihat ada fitur search, ada reservasi yang sedang berjalan, terus ada fitur juga bisa mencari berdasarkan jenis hidangan, terus apa yang trending, juga berdasarkan area. Terus kalau tadi diklik ya ini misalnya kotak search-nya, nanti bisa khusus nih ke search. Nah di sini udah lebih terspesialisasi lagi, ada berapa orang yang bakal makan, tanggal berapa, sama jam berapa. Di gambarnya pakai apa? Pakai ini Pak, Figma. Oke. Ya. Bukan khusus ini ya, bukan khusus prototyping kayak balsamik kayak gitu, bukan? Khusus Pak itu, cuman ini emang warnanya di abu-abuin. Oke. Ya, mudah. Baik. Ya. Terus ini halaman detail restoran. Jadi kalau kita mengklik salah satu restoran, nanti bakal masuk ke halaman ini. Ya, di halaman ini bisa dipilih tuh berapa jumlah orang yang bakal makan. Habis itu tanggalnya juga bisa continue to table.
Atau bisa Ini ngeliat keseluruhan udah bagus, karena waktunya kita terbatas. Coba Ya. lihat cek sekarang ke bagian UML-nya, yang lebih spesifik, yang ke teknisnya. Udah percaya lah gitu. Sudah ada belum? Ini aja sih Pak kalau Dari itu ya? Iya. Oke. Berarti dilanjutkan ya ke itunya ya. Ke UML-nya supaya lengkap gitu. Untuk kan ini desain itu kalau di perusahaan besar nanti kan diberikan kepada bagian tukang codingnya gitu. Ya. Ya. Oke, dilanjutkan saja, ini udah bagus. Silakan kelompok berikutnya. Terima kasih ya, kelompok berapa nih? 12 ya? 12 Pak, betul. Ya. Baik. Baik. Oke, sekarang kelompok 7. Terima kasih Patrick dan kawan-kawan. Karisa sama siapa satu lagi? Akbar Pak. Akbar ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sebenarnya kalian stay di sini tetap ya, karena lihat hal-hal yang baik dari kawan kalian ya. Karena gunanya kita melakukan ini adalah supaya hal-hal yang baik dari teman bisa kita adopsi juga. Mari kelompok 7 silakan. Halo, apakah sudah muncul? Ya, sudah. Perkenalkan, kami dari tim 7, Ihsan Teh, yang beranggotakan Ihsan Soleh Abdul Rahim, Muhammad Iza, saya, dan Garin Ihsan Nugroho. Di sini kami akan memperlihatkan draft dari atau perkembangan dari dokumen pembangunan aplikasi wellness. Nah, untuk deskripsi umum aplikasi ini, seperti kita ketahui, aplikasi wellness itu aplikasi yang berbasis mobile yang bertujuan untuk menunjang kebiasaan hidup sehat bagi para pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Aplikasi ini terdiri dari beberapa layanan yang saling memiliki keterkaitan dalam membentuk kesehatan fisik dan mental pengguna. Saat ini aplikasi dikembangkan dalam platform Android dan memiliki tagline "Sehat dari sekarang". Nah, untuk latar belakang sendiri, kesehatan fisik dan mental menjadi faktor penting dalam kehidupan setiap orang. Terlebih lagi, pandemi COVID-19 hadir mengancam berbagai aktivitas untuk menjaga kesehatan fisik. Jadi latar belakang dari pembangunan aplikasi ini berkisar pada kepedulian kita terhadap kesehatan fisik maupun mental dari setiap orang. Terlebih lagi dengan adanya pandemi ini diperlukan beberapa prasyarat seperti protokol kesehatan yang ketat untuk menjalani aktivitas dalam menunjang kesehatan fisik. Nah, kemudian ada analisis SWOT yang dimiliki oleh aplikasi wellness ini, yang kami mencantumkan SWOT yang telah kami lakukan dalam tahapan tugas sebelumnya, seperti berbagai fitur yang dimiliki wellness itu menjangkau pasar pencinta olahraga secara luas, dapat terhubung dengan perangkat IoT, dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Garin. Silakan dilanjut. Ya, untuk selanjutnya ada fungsional aplikasinya. Aplikasi dapat menyediakan layanan pencarian berbagai jenis tempat olahraga. Terus ada fitur selanjutnya yaitu ada komunitas. Terus fitur selanjutnya ada pemesanan makanan sehat. Kemudian ada pengingat kebiasaan hidup sehat. Terus nanti rencana kedepannya akan ada dihubungkan dengan IoT seperti jam tangan atau timbangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ada konseling kesehatan mental selain dari kesehatan fisik yang disediakan pada fitur-fitur sebelumnya. Untuk keunikan aplikasi ini sendiri yaitu yang pertama ada dia menyediakan layanan pengingat kesehatan seperti itu, kayak seperti menyediakan pengingat minum air putih dan sebagainya. Kemudian ada kemudian ada competitive analysis yang sudah kita lakukan, di mana ada 3 kompetitor utama, yaitu Dogether dan Sportigo. 2 kompetitor utama yaitu Dogether dan Sportigo. Di mana untuk Dogether ini sendiri itu lebih berfokus pada live virtual class, jadi mereka mengadakan kelas virtual untuk olahraga, sedangkan untuk Sportigo ini lebih berfokus pada pemesanan pada lingkup olahraga sepak bola saja.
dan yang dimanfaatkan oleh wellness ini sendiri, di mana kita memiliki fitur yang menjangkau pecinta olahraga secara luas dari berbagai latar belakang, baik itu misalkan sepak bola, basket, ataupun sebagainya. Nah, untuk keunikan aplikasi, kita mencantumkan ada menyediakan layanan pengingat kebiasaan hidup sehat, kompatibel dengan alat kesehatan berbasis IoT, dan fitur konseling dan meditasi. Nah, berikut ini merupakan mockup aplikasi yang sudah kita buat dengan platform Figma, sama seperti kelompok sebelumnya. Ini ada gambar splash screen awal masuk aplikasi, kemudian ada onboarding screen, ada homepage, kemudian ada layanan untuk pemesanan makanan sehat. Di sini masih kita kembangkan, dan untuk metodologi pengembangannya kita memilih metodologi pengembangan agile, di mana kita akan melakukan dalam berbagai tahapan sprint. Dalam setiap sprint dimulai dari fungsionalitas yang memiliki prioritas tertinggi dalam aplikasi yang kita kembangkan. Sedangkan untuk referensi dokumen rujukannya, kita menggunakan game design documentation dari aplikasi Insanity Inspired dari Rundown Developer. Mungkin itu sejauh ini, Pak. Oke, belum ada lebih detail lagi. UML belum? Untuk UML dan diagram-diagramnya masih kita kembangkan, Pak, belum selesai. Ya. Baik. Baiklah, kalau begitu. Ya, Agile ini bungkus garis besarnya ya. Iya. Baik. Terima kasih. Kalau gitu, silakan dilanjutkan. Nanti ya, kita kan akan buka lagi tugasnya yang 1 minggu dari sekarang, itu versi finalnya. Jadi nanti diunggah versi finalnya, nanti kalau presentasi bisa langsung dari EduNext saja. Baik, supaya gampang gitu ya. Untuk yang sekarang apa adanya diunggah saja tugas yang sekarang. Iya, sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan kelompok 8, Kasur. Baik, gimana, Oke. Pak? Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Udah terlihat belum layarnya? Udah, Jor. Oke, ini buat pertama-tama disclaimer dulu, Pak. Karena ini masih draft, jadi isinya masih belum terlalu lengkap. Sama untuk prototipenya sendiri, kita langsung pakai yang hasil dari Android Studio. Dan itu bisa dilihat di halaman cover ini. Untuk diisinya soalnya belum kami sempat jelaskan secara lebih spesifik gitu, terkait prototipenya. Ya. Silakan, Pidi. Oke, baik. Jadi pertama-tama metodologi yang kami pakai adalah prototyping model yang kita lihat dari Lumitext dari suatu referensi di Google, di mana di awal itu akan dibahas pengenalan mengenai tujuan dan juga cakupan dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini seperti halnya latar belakang pada umumnya, kita menjelaskan bahwa aplikasi ini didasarkan pada pandemi COVID-19, di mana keramaian dan fasilitas kesehatan serta protokol kesehatan itu menjadi salah satu hal yang penting. Oleh karena itu, COVIX hadir untuk menjawab tujuan tersebut. Next, kita menjelaskan tentang sistem overview-nya. COVIX itu apa, tagline-nya gimana, dan main feature yang ada dalam COVIX itu apa aja. Kita jelaskan ada 4 fitur utama, yaitu pelaporan informasi, kondisi keramaian suatu tempat, lalu pencarian informasi kondisi keramaian suatu tempat, lalu ada pencarian informasi tentang fasilitas kesehatan dan juga jasa konsultasi yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut ke depannya gitu. Lalu ada asumsi dan juga limitation yang kita terapkan di sini, khususnya dalam pembuatan desain dan prototyping tadi. Lalu ada feature contingencies. Nah, baru sampai situ untuk yang materi pengenalannya. Oke, untuk selanjutnya kita menganalisis kira-kira kebutuhan dari COVIX ini seperti apa. Nah, pertama itu dimulai dari analisis makro sama mikro dulu dari si COVIX ini sendiri. Pertama, mulai dari pestel, ini mostly sebenarnya udah dari yang masuk-masuk sebelumnya, mulai dari political, economical, social, sama technological, serta legal, dan ada environmental juga. Selanjutnya kita ke Porter 5 Forces. Nah, dari Porter 5 Forces ini sebenarnya yang paling signifikan gitu forces-nya atau ancamannya itu adalah threat dari barang substitusi, karena kan banyak sekali aplikasi-aplikasi lain gitu ya, ataupun existing competitors gitu. Nah, sehubungan dengan itu juga, kami juga di sini membuat analisis SWOT seperti yang kemarin sudah kami jelaskan.
Itu mulai dari untuk strength-nya dapat menampilkan kondisi tingkat keramaian setiap wilayah, terdapat pemberlakuan protokol kesehatan, penggunaan interface yang tunggal, serta menggunakan pengurutan postingan berdasarkan algoritma atau formula tertentu. Gitu. Nah, sehubungan dengan tadi juga yang five quarter forces, di sini kami melakukan competitive landscaping. Mulai dari pertama, untuk analisis SWOT, di sini kami menilai 2 aplikasi yang kami nilai sebagai kompetitor utama kami, yaitu Peduli Lindungi dan juga Picobar Jawa Barat, atau Picobar Jabar. Nah, untuk menyimpulkan saja, sebenarnya ternyata setelah dinilai fiturnya, cakupan fiturnya, memang dari ketiga aplikasi, mulai dari aplikasi kami sendiri, yaitu Cofix, Peduli Lindungi, dan juga Picobar, itu memiliki objektif yang berbeda-beda, di mana kami di sini pengen membantu masyarakat, kira-kira sebelum berpergian itu, pengambilan keputusan seperti apa, apakah jadi atau tidak untuk pergi ke suatu tempat. Sedangkan Peduli Lindungi itu lebih berfokus ke tracing adanya COVID-19 di zona tertentu, dan Picobar Jawa Barat di sini lebih berperan sebagai pemberi informasi, gitu. Terdapat banyak data-data. Kemudian di sini ada matriks dari cakupan fitur dan juga pengaruh yang langsung dirasakan oleh pengguna. Kemudian mengikuti PowerPoint yang disediakan di Edunext juga, kami berencana untuk mengisi 5M Model Framework yang terdiri dari movements hingga machines. Selanjutnya untuk di BMC sendiri, kami juga sudah buat dengan value proposition utama, yaitu ada aplikasi mobile yang membantu pengguna melihat keamanan terkait COVID-19 di suatu tempat. Mulai dari tingkat keamanan. Udah maju lebih ini ya, lebih maju, lebih duluan, udah BMC. Ya, dilanjut. Selanjutnya, kami juga baru berencana ada sampel service card yang terdiri dari mulai dari marketing sampai business case. Dan kebetulan baru diisi yang terkait marketing, terutama di service description-nya. Itu nanti semuanya bakal kami isi. Kemudian, nah untuk di bab 3 sendiri, di sini bakal ada global design yang isinya itu mulai dari sistem modeling. Nah, sistem modeling sendiri, isinya nanti akan berupa functional requirement, kemudian non-functional requirement, mulai dari product requirement, organizational sama external requirement. Kemudian kami juga akan menganalisis si sistem Cofix ini nih Pak, mulai dari facet functional dan juga behavioral. Nah, buat functional sendiri, kami akan menggunakan UML use case sama activity diagram nantinya Pak. Sedangkan untuk behavioral sendiri, kami akan menggunakan sequence diagram nanti Pak, untuk menjelaskan sequence dari penggunaan aplikasi ini, aplikasi kami ini seperti apa. Kemudian nanti kami juga akan menyertakan skenario pengujian untuk setiap fiturnya itu seperti apa, mulai dari parameter sampai deskripsi mekanismenya. Dan akhirnya untuk nge-trace itu kami menggunakan traceability horizontal, mulai dari requirement sampai testing itu ketertelusurannya seperti apa. Gitu Pak. Ya, ini kurang lebih sama di alur penggunaan. Kemudian interface. Kita lanjut ke bab 4, yaitu detailed design. Ya, selamat siang. Jadi untuk detail design ini ada pertama ada software design standard, di mana version control kita bakal memakai Git dan juga rangkaian perangkat lunak di Google seperti Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Lalu untuk cakupan uji unitnya sendiri, kami akan memastikan semua kode yang akan digabungkan menjadi master itu minimal akan ada 85% cakupan kode dari semua jalur dan semua cabang juga. Lalu untuk peninjauan kodenya, jadi di master branch ini nggak akan memiliki akses push ke siapapun dan pengembangan bakal dilakukan di branch seperti itu. Lalu untuk alat kolaborasi atau manajemen tugasnya, kami menggunakan software Trello. Lalu untuk software development method sendiri, aplikasi kami ini, Cofix, dibangun menggunakan metode pengembangan namanya metodologi prototyping sebagai model proses yang berdiri sendiri untuk membantu memahami model sistem yang harus dibangun ketika persyaratan itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi mekanisme prototyping ini memungkinkan prototype ini perlahan berevolusi menjadi sistem yang sebenarnya dan diterima untuk digunakan oleh orang-orang penggunanya sehingga bisa menjadi, menurut kami ini paradigma yang efektif untuk pembangunan software, karena kuncinya ini di prototyping itu menekankan semua stakeholder harus setuju bahwa prototype itu dibangun untuk berfungsi secara baik gitu. Jadi untuk prototyping, untuk membangun aplikasi Cofix sendiri ini ada di tabel itu, dimulai dengan beberapa tahap, ada 5 tahap. Jadi pertama ada quick plan, di mana di situ kita pertama mengidentifikasi proses bisnis, di mana nanti akan menghasilkan ya hasil analisis proses bisnis. Lalu akan ada modeling quick change. Di sini setelah tadi hasil analisis proses bisnis sudah dilakukan, kami akan merumuskan kebutuhan fungsional dari aplikasi. Lalu kemudian ada construction of prototype. Jadi setelah kami sudah
membuat daftar kebutuhan fungsional dan sudah jadi, kami akan melakukan coding prototype. Lalu setelah prototype jadi akan dilakukan deployment, delivery, and feedback. Basically di situ mempresentasikan prototype kami kepada pengguna dan akan memperbaiki hasil analisis prototype aplikasi karena prototyping ini iterasinya cukup banyak untuk menghasilkan hasil yang paling sempurna seperti itu. Lalu terakhir ada communication di mana dari artefak sistem nanti akan disusun dan dikomunikasikan setiap tahap dari pengembangannya seperti itu dan akan hasil akhirnya berupa dokumentasi dari aplikasi. Lalu untuk software purpose design ini kami akan menggunakan teknologi berikut yaitu aplikasi Android. Jadi kami membangun aplikasi seluler di platform Android. Jadi Android ini pilihan terbaik kami untuk rilis awal karena dengan menggunakan Android ini akan memungkinkan kami menargetkan 54,2% dari semua pengguna smartphone. Itu berdasarkan dari statista.com. Lalu untuk database sendiri, kami menggunakan Google Firebase Database. Jadi Google Firebase ini ada RTDB dan juga Google Cloud Firestore. Kenapa kami menggunakan Firebase Cloud Firestore? Karena dia lebih banyak keunggulannya menurut kami dan lebih scalable dibandingkan layanan database lain di pasar. Kami juga menjelaskan di situ mengapa kami memilih Google Cloud Firestore. Di situ banyak sekali kelebihannya dibandingkan yang lain. Oke, kemudian yang terakhir kami juga nanti akan membuat internal communication design. Jadi ini adalah komunikasi di dalam sistemnya, di dalam sistem internalnya. Jadi nanti seperti arsitektur dari aplikasi kami seperti itu. Jadi lebih ke seperti jaringan komputer di dalamnya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 8 tim Kasur. Ya, terima kasih, Pak. Apabila memang sudah layak diusulkan bisa langsung. Dan sip ya, udah lengkap ya. Tinggal lebih detailnya aja berarti. Ya, baik Pak. 1 pekan lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih, dilanjutkan. Ini udah paling lengkap nih sementara ini. Silakan dilanjutkan. Tim yang lain. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah maju. Oke. Sekarang kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai dokumen kami. Kami mengambil dari sebuah template di internet juga. Nah, ini mungkin introduction-nya tujuan dari dokumen ini untuk menjelaskan arsitektur dan desain sistem. Sebenarnya kalau dokumen kami ini lebih ke arah teknikal karena ditujukan untuk developer yang akan mengembangkan perangkat lunak selanjutnya. Selain untuk kami sendiri sebagai developer juga untuk pengembang selanjutnya di masa depan gitu. Terus ini scope juga tujuan dari software ya untuk menyediakan pengalaman yang mudah bagi pelanggan salonnya dan juga bagi pemilik salon maupun hairstylist-nya. Nah, kurang lebih isinya high dan low level dari aplikasi. Ya, ini bisa dilewatin aja sih. Kita belum mengisi banyak di bagian awal. Nah, secara overview, sistem kami ini menggunakan sistem pembahasan pemrograman Java yang dibuat di IDE Android Studio dengan konsep object oriented karena Android Studio memang object oriented juga. Lalu metode yang kami pilih adalah Scrum, cuma kita belum menjelaskan secara detail bagaimana dari diagram Scrum-nya itu sendiri. Nah, tapi dari Scrum ini menekankan pada kerja tim dan proses iteratif. Nah, kemudian mungkin ini bisa dijelaskan oleh teman saya, Albert. Nah, untuk dekomposisi fungsionalitas sistemnya, kami menggunakan data flow diagram. Jadi, mulai dari level 0-nya sampai level 2-nya. Nah, untuk level 0-nya seperti yang terlihat pada gambar, jadi nanti aplikasi Barba itu akan berhubungan dengan 3 entitas eksternal, yaitu pelanggan, salon mitra, dan hairstylist mitra. Nah, untuk pelanggan itu nanti aplikasi Barba dan pelanggan akan bertukar informasi seputar pesanan. Jadi dari aplikasi Barba akan memberikan
pertama jelas opsi produk, waktu, hairstylist, dan salon yang ada. Nanti pelanggan akan memilih lokasi, produk, waktu, hairstylist, salon yang diinginkan mereka. Nah, kalau pesanannya udah dibuat, nanti aplikasi Barba juga akan memberikan informasi pesanan itu juga nanti ke pelanggan lagi. Nah, kalau pesanannya udah selesai, nanti pelanggan juga bisa memberikan data berupa feedback ke aplikasi Barba. Feedbacknya ini ditujukan untuk kayak semacam review atau rating untuk si salon mitranya dan hairstylist mitra. Nah, selain itu untuk pemesanan yang kan kami aplikasinya itu ada 2 layanan utamanya kan, untuk nge-booking salon dan untuk nge-call hairstylist. Nah, untuk yang nge-booking salon nanti aplikasi Barba juga akan memberikan data berupa status pesanan kepada pelanggan. Jadi status pesanan ini tuh seperti apakah pesanannya sedang diproses atau pesanannya atau dia si pelanggannya ini lagi ngantri, masih diantrikan, atau pelanggannya itu udah bisa datang ke salon yang ditujunya itu. Nah, kalau aplikasi Barba dengan salon mitranya sendiri itu salon mitranya nanti juga bisa dapat informasi pesanannya. Nah, kalau dari salon mitranya sendiri itu nanti akan memberikan data status pesanan dan kondisi antrian. Status pesanan itu yang tadi, yang apakah pesanannya udah diterima, masih diantrikan, atau sudah bisa datang ke salonnya. Nah, kondisi antrian itu sebenarnya bisa diberikan sebelum ngebuat pesanan. Jadi kondisi antrian ini kayak mungkin kayak data yang nunjukin bahwa apakah si salonnya ini lagi padat banget atau lagi nggak ada yang ngantri sama sekali, atau informasi seputar itu. Nah, kalau dengan hairstylist itu nanti nggak akan memberikan data status pesanan dan kondisi antrian. Nah, status pesanannya itu nanti akan langsung mohon diurus. dipercepat dulu bagian ini. Saya melihat sekilas saja dulu, ini arahnya sudah baik atau belum gitu ya. Tidak perlu detail dulu. Oke. Takut Nah, yang lain nggak kebagian. Monggo dilanjut. Nah, jadi ini aja ya. Oke. Jadi ini DFD level 1-nya, Pak. Jadi tadi aplikasi Barbanya itu dibagi jadi 4 modul utama, booking salon, ada sama call hairstylist yang di kanan itu. Nah, habis itu ada 2 modul pelengkap juga, yaitu sistem chat dan sistem katalog. Nanti nanti ada berhubungan juga dengan data store aplikasi itu salon, ada data store hairstylist juga, katalog, ada data store pesanan, sama semacam data store buat menyimpan data-data buat kayak petanya gitu di Google Maps-nya. Nah, mungkin bisa dilanjut ke level 2-nya. Nah, untuk level 2-nya kami membuat DFD level 2 untuk tadi sistem yang layanan utamanya lah, yang booking salonnya sama booking sama call hairstylist-nya. Sebenarnya dua-duanya itu kurang lebih sama DFD level 2-nya. Bedanya itu tadi cuma di entitas eksternalnya itu, kalau booking salon jelas berhubungan dengan salon, kalau hairstylist-nya itu berhubungan dengan hairstylist-nya langsung. Sama ada beda di data store-nya. Booking salon berhubungan dengan data store salon, yang hairstylist berhubungan dengan data store hairstylist-nya. Mungkin bisa dilanjut ke structure diagramnya. Nah, untuk dekomposisi modulnya itu kami gambarkan dengan menggunakan structure diagram. Jadi nanti aplikasi Barba itu mungkin akan dibagi jadi untuk tiap tadi yang modul ada booking salon, ada call hairstylist, chat sama katalognya itu dibagi jadi ada controllernya, ada view sama modelnya. Bisa dilanjut. Nah, yang rasional desainnya itu kenapa kami membagi modulnya seperti kayak gitu masih dikembangkan, Pak. Jadi mungkin bisa langsung lanjut dulu ke bagian desain datanya deh. Oh ya, baik Pak. Nah, jadi kan setelah dibuat model aplikasinya dan arsitekturnya, selanjutnya dibuat desain dari basis datanya. Jadi bagian ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu deskripsi entitas basis datanya yang digambarkan dengan IRD, dan bawahnya itu kampus data yang menjelaskan
setiap entitas di basis data serta penjelasan tiap atributnya. Boleh diturunin dikit, Om? Ya, jadi itu di atas ada IRD dan di bawah ada penjelasan terkait setiap datanya. Lalu yang kelima itu ada komponen desain di mana udah di bawah lagi. Nah, di komponen desain ini menjelaskan lebih detail terkait model DFD yang dibuat di bagian 3. Ini lebih spesifik, Pak, yaitu ada pseudocode-nya, mau ada input output, jadi lebih detail lah gambarannya dibandingkan yang bagian 3. Dan boleh lanjut mungkin ke interaksi antarmuka ke Holly lagi ya. Nah, terus ini di bagian interaksi antarmuka, ini kami membuat sebuah UML activity diagram, yaitu alur bagaimana user berinteraksi dengan aplikasi ini mulai ke loading page gitu, dan di sini menu utama di sini akan menyebar ke beberapa menu juga di dalam menu Tanya utama. dulu. Namun Ditanya ya. Oke, Pak. Ini dokumen pakai template apa? Kemarin ada sumbernya sih, saya lupa, ada linknya kemarin. Metodologinya apa keseluruhannya? Metodologinya secara keseluruhan Scrum, Pak. Oke, ini template Scrum bukan? Tidak perlu dijawab sekarang, kalau susah enggak apa-apa. Yang jelas nanti kalau di tugas akhir kalian nanti akan ditanya-tanya lah yang seperti itu ya. Kemudian menggambarnya pakai apa ini? Pakai Draw.io, Pak. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya cuma notasinya kalian mengadopsi UML gitu. Iya. Oke, dilanjutkan. Iya, oke. Jadi ketika masuk dari loading page, lalu pengguna tuh bisa berinteraksi dengan navigation bar dan menu utama juga pas masuk. Nah, dari navigation bar itu tuh ketika mengakses katalog, profile, dan activity maupun home, mereka tuh bisa kembali lagi ke navigation bar karena memang udah ditaruh di situ. Namun kalau masuk ke detail lagi, mereka harus kembali lagi gitu, kebanyakan begitu. Terus dari menu utama bisa melakukan booking dan juga call. Nah, di sini akan terdapat proses untuk melakukan pemesanan, sebenarnya kurang lebih sama gitu untuk booking dan call, cuma bedanya adalah apa yang ditampilkan. Kalau booking itu yang ditampilkan itu salon atau barbershop yang akan didatangi, kalau misalkan call itu tuh untuk hairstylistnya datang ke rumah, jadi berbeda orang aja gitu. Ya, terus di sini selama pembayaran dapat melakukan chat juga dan bisa diakses chatnya melalui menu utama juga, dan selain itu di menu utama bisa melakukan scrolling terus untuk menampilkan event-event yang akan ditaruh di situ, dan bakal ada rating juga ketika si pengguna udah menyelesaikan suatu pemesanan gitu untuk memberikan penilaian feedback. Nah, lalu ini adalah screenshot prototype high fidelity yang kami buat dari perspektif pengguna. Ini mungkin saya scroll aja ya, Pak ya. Ini diambil langsung dari prototipenya? Dari prototype high fidelity, Pak. Bukan yang kami develop, tapi high fidelity. Pakai apa bikinnya? Pakai Figma, Pak. Oh gitu ya, oke. Iya. Lalu ya mungkin ini screen-nya. Bisa saya lanjut aja. Nah, lalu di sini akan ada tabel yang menjelaskan komponen di perhalamannya. Jadi perhalamannya itu udah diberikan nama di sini di nama gambarnya. Lalu di setiap gambarnya itu sudah saya berikan juga berupa keterangan-keterangan untuk setiap komponennya. Di sini akan dijelaskan aksinya apa untuk setiap komponen tersebut. Namun ini belum kelar sih, Pak, untuk semuanya. Ya, udah bagus mungkin sekali. baru beberapa. Oke, saya udah nggak perlu lebih lanjut ini karena sudah bagus sekali, sudah lengkap, sudah cukup jauh ya. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktunya sudah komplit betul-betul. Jadi nanti tinggal memungkus ke bisnis modelnya aja, bisnis plan-nya. Oke, terima kasih kelompok berapa nih?
11 ya? Ya, pokoknya tim keren. Dilanjutkan yang berikutnya. Silakan, dilanjut. Udah kelihatan, tinggal suaranya yang belum. Halo, suaranya belum terdengar. Oh ya, maaf Pak, lupa mute. Unmute. Oke, baik. Selamat siang Pak Yusef, kakak asisten dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok tim 10, yaitu JJT, akan mempresentasikan app design dokumen dari aplikasi kami, yaitu Bantuin. Sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa referensi kami dari game design dokumen, tapi kami mengubah isinya agar lebih cocok untuk aplikasi, sehingga kami di judulnya menyebutnya sebagai app design dokumen. Nah, selanjutnya, ini untuk produk spesifikasi aplikasi kami, yaitu bertujuan untuk menjadi pusat perkumpulan kegiatan kesukarelawanan untuk para sukarelawan. Karena terdapat banyak aktivitas atau kebutuhan seperti bencana alam yang datang tiba-tiba atau kunjungan rutin ke panti asuhan yang membutuhkan relawan, tetapi masih sedikit platform yang menyediakan informasi akan kebutuhan tersebut, sehingga JJT mempersembahkan Bantuin sebagai pusat informasi terkait apapun yang berbau kerelawanan. Dibantuin kita bisa menjadi relawan dengan mengikuti event atau mencari relawan dengan membuat event baru. Yuk jadi relawan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, jadi pengembangan Bantuin ini di Android Studio, jadi aplikasinya berbasis Android dan versi 4.4. Kemudian di Android Studio menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, untuk genre dari produknya sendiri yaitu sosial. Tujuan utamanya memudahkan relawan dan komunitas dengan misi sosial untuk menemukan satu sama lain dan berkolaborasi. Untuk target audiensnya itu masyarakat Indonesia yang sudah dapat melakukan kegiatan volunteer seperti generasi milenial yang berada di rentang umur 25-40 tahun, serta komunitas orang yang suka mengisi waktu luang dengan hal positif seperti melayani orang atau komunitas yang membutuhkan. Oke, jadi untuk produk overview dari Bantuin sendiri kami menyusun flowchart-nya, di mana aplikasi ini diakses dengan cara mengklik ikonnya, lalu akan muncul splash screen dan layar utamanya. Di layar utama ini akan ada navigation bar yang mengarah ke 3 halaman aplikasi. Yang pertama ada beranda. Di beranda itu ada clickable field untuk mencari event dan juga pilih kategori. Lalu dan untuk melihat detail event. Lalu setelah melihat detail event juga bisa melakukan share event ataupun mendaftar ke event tersebut. Lalu ada juga di navigation bar ada event baru, di mana di event baru itu bisa melakukan tambah event ataupun melihat detail event, tapi hanya untuk men-share event saja karena lihat detail event yang ditampilkan di sini adalah event-event yang dibuat oleh user tersebut. Berikutnya ada juga profil, di mana di profil ini akan dapat akses untuk melihat profil, pengaturan, dan juga logout. Next. Sudah hilang? Oke, selanjutnya dari fitur produk beranda. Nah, ini sekalian kami tampilkan dari tampilan aplikasi kami yang dibuat di aplikasi di Figma. Jadi pada beranda aplikasi, pengguna dapat mencari event relawan baik melalui kategori, itu ada pendidikan, komunitas, lingkungan, atau bisa juga melalui keyword pada search bar bagian atas aplikasi. Nah, di tampilan beranda ini, pengguna bisa melihat detail dari suatu event dengan mengklik postingan suatu event. Jadi, pada layar akan muncul detail seperti yang gambar sebelah kanan, seperti detail nama kegiatan dan penyelenggara, kemudian jumlah volunteer terdaftar, deskripsi kegiatan, durasi kegiatan, serta lokasi kegiatan. Nah, pengguna nantinya dapat langsung mendaftarkan diri pada event tersebut dengan mengklik button daftar sekarang yang ada di bawah, kemudian akan langsung diarahkan ke halaman untuk mengisi form mengenai data diri dan informasi terkait. Setelah berhasil mengisi form, maka pengguna akan melakukan submit data dan mendapat notifikasi bahwa pengguna berhasil terdaftar pada event relawan tersebut.
Oke, untuk fitur produk berikutnya ada tambah event, di mana fitur tambah event ini merupakan fitur yang berguna untuk memfasilitasi user yang ingin membuat kegiatan baru dan membutuhkan volunteer. Jadi ini ditujukan untuk orang-orang yang mencari volunteer. Fitur ini dapat diakses melalui navigation bar yang berada di bagian bawah aplikasi. Saat diakses ikonnya, user harus menambahkan detail kegiatan yang ingin ditambahkan, berupa nama kegiatan, jumlah volunteer yang dibutuhkan, deskripsi kegiatan, durasi kegiatan, serta lokasi kegiatan. Nantinya setelah semua detail dilengkapi dan kegiatan di-post, kegiatan baru ini akan masuk ke beranda para pengguna aplikasi Bantuin, sehingga akan ada orang-orang yang mendaftar untuk menjadi volunteer di event ini. Selain icon yang berada di bagian sudut kanan ini, pada halaman tambah event, pengguna dapat melihat kegiatan-kegiatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Yang fitur terakhir ada profil, di yang paling atas kalau diklik akan diperlihatkan halaman profil Anda yang akan berisikan seperti yang ada di sebelah kanan. Ada gambar, nama, lokasi, dan riwayat volunteer-nya. Kemudian ada tombol aplikasi buat setting-setting aplikasi Bantuinnya, dan terakhir ada tombol logout. Oke, jadi ini storyboard untuk kegiatan user mencari event relawan pada aplikasi Bantuin. Calon pengguna aplikasi Bantuin seperti yang sudah dijelaskan pada target audiens sebelumnya, merupakan orang-orang yang memiliki minat terhadap dunia volunteer namun kebingungan untuk mencari kegiatan volunteer. Untuk itu, pengguna dapat mengatasi kebingungannya melalui aplikasi Bantuin. Di halaman utamanya, pengguna dapat melihat dan memilih kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Lalu setelah dipilih, pengguna dapat membaca detail kegiatan dan menekan daftar sekarang untuk menjadi relawan. Sehingga melalui aplikasi Bantuin ini, kesulitan mencari kegiatan volunteer dapat teratasi dengan mudah. Next. Yang sekarang itu storyboard untuk membuat event baru. Jadi kegiatan kerelawanan itu kan bisa apa saja. Jadi kalau yang di sini contohnya itu adalah kunjungan ke panti jompo. Jadi misalnya mau membuat kunjungan tapi nggak tahu gimana, pemiliknya kemudian melihat iklan Bantuin dan mendownload Bantuin dari Play Store. Next. Kemudian membuat akun di Bantuin dan membuat event seperti yang cara di fitur tambah event tadi. Kemudian pemiliknya menunggu mendapatkan respons dan kemudian para sukarelawan datang ke panti jomponya. Next. Nah, kemudian untuk level sendiri ada 2 tipe. Yang pertama gratis, yang kedua premium. Untuk bedanya, yang premium kita bisa mendapatkan slot untuk membuat 5 event per 2 minggu. Dan juga event yang kita buat itu bisa masuk ke dalam feature post, sehingga akan muncul di bagian atas dan mendapat perhatian lebih dari pengguna. Nah, yang selanjutnya ini cuman info tambahan mengenai desain dalam aplikasinya. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, oke ya, tinggal lanjut dengan UML-nya ya, lebih detailnya ya. Oke, terima kasih. Dilanjutkan kelompok 3. Jadi ikut-ikutan bilang kelompok nih ya. Halo, selamat siang semuanya, Pak Yusef, asisten dan teman-teman. Kami dari tim 3 AMDA. Saya sendiri Ilman dan ada teman saya Jingga dan Alexandra. Izin untuk mempresentasikan draft dari application design dokumen. Jadi draft yang kami buat itu strukturnya yang pertama pendahuluan, yaitu tujuan aplikasi. Jadi tujuan dari pengembangan aplikasi mobile ASIS ini untuk menyediakan jasa lebih dari jasa membersihkan doang. Jadi ada jasa untuk membetulkan seperti AC, membersihkan pompa, ya, asisten rumah tangga pada umumnya. Juga diharapkan menjadi platform yang dapat mempertemukan penyedia jasa dan orang yang membutuhkan jasa yang disebutkan. Buat lingkupnya itu ada stakeholder. Yang pertama itu programmer, yaitu yang mengembangkan aplikasinya secara teknis. Yang kedua ada desainer, itu yang mendesain UI UX dari aplikasi, yaitu, dan terakhir bisnis analis,
merancang model bisnis aplikasinya. Di draft selanjutnya itu adalah constraint, yaitu hambatan apa aja yang akan dialami saat pengembangan aplikasi. Yang pertama itu hambatan jarak. Apabila penyedia jasa dan pengguna terpaut jarak jauh, maka pesanan tidak dapat dilakukan. Lalu ada hambatan waktu. Pesanan harus dilakukan per jam agar tidak melanggar regulasi tentang jam kerja. Yang ketiga itu hambatan perbedaan persepsi. Pengguna dan penyedia jasa pengguna besar memiliki standar dan kemampuan yang berbeda. Lalu asumsi yang kami gunakan di sini adalah penyedia dan pengguna memiliki smartphone dan akses internet pribadi. Sasaran dari aplikasi kami sendiri itu adalah mahasiswa yang tinggal di indekos yang jarang membersihkan tempat tinggal. Yaitu yang kedua, keluarga muda yang biasanya sibuk berkarir sehingga jarang membersihkan tempat tinggalnya. Yang ketiga itu tempat bisnis yang tidak memiliki divisi kebersihan dan teknisi. Dan terakhir itu masyarakat awam yang tidak mengerti cara untuk membetulkan suatu alat. Lalu kriteria sendiri itu kami harapkan dapat mencapai 100.000 unduhan pada 6 bulan pertama setelah peluncuran dan memiliki 50.000 unit user dan 10.000 active user. Lalu kami juga berharap dapat mencakup 6 kota besar, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Ratingnya 4 dari 5 selama aplikasi aktif dan waktu respons aplikasi maksimal 400 milisecond. Lalu ini ada definisi dan istilah. Skip aja. Nah, yang kedua, bab 2 dari draft dokumen kami adalah current system. Bagian pertamanya status quo. Jadi kebanyakan orang biasanya mencari jasa asisten rumah tangga melalui agen penyedia jasa asisten rumah tangga. Namun itu tuh kurang efisien karena harus datang ke tempatnya dulu atau jadi nggak bisa langsung dari rumahnya. Dengan ASIS ini pengguna dapat menyewa jasa tersebut dari rumah. Lalu ini ada perbandingan aplikasi yang lain dengan sistem saat ini. Ya bisa dilihat aja, kalau dijelasin punya kepanjangan. Intinya, ASIS ini memiliki kelebihan dibanding komputer yang lain, itu karena kami tidak hanya menyediakan satu jasa, namun lebih dari satu. Misalnya ada beberapa aplikasi yang hanya menyediakan jasa pembersihan dan ataupun hanya menyediakan jasa repairing. Namun di aplikasi kami itu bisa menyediakan kedua jasa tersebut. Terus UI UX yang lebih rapi, harga lebih murah, terus metode pembayaran lebih banyak, konsisten dalam menampilkan informasi, terus estimasi harga juga ada ditampilkan, jadi bisa dibanding-bandingkan dengan yang lain, menyediakan promo, membangun kemitraan dengan bisnis lain, dan kami juga menyediakan sistem membership dengan benefit untuk pengguna tetap loyal kepada kami. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan, Alexandra. Oke, terima kasih, Ilman. Jadi sekarang saya akan melanjutkan untuk propose system yang akan kami bangun ini. Jadi secara keseluruhan aplikasi mobile ASIS ini, seperti yang dijelaskan oleh Ilman, adalah aplikasi penyewaan dan penawaran jasa asisten rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Jadi di sini tuh flow aplikasinya dijelasinnya pakai paragraf. Di sini tuh jadi pengguna bisa milih dari berbagai range layanan dan waktu. Jadi range itu bisa dari layanan sekali pakai sampai jangka panjang, nanti sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan penyedia jasa. Untuk pembayarannya, ini exclusively hanya bisa pakai e-wallet khusus ASIS, namanya ASIS Pay. Nah, cuman ASIS Pay-nya ini tuh bisa diisi melalui berbagai macam metode pembayaran. Jadi bisa transfer bank, kartu debit, kartu kredit, dan e-wallet lain. Terus nanti bakal ada estimasi harganya saat pengguna menelusuri layanan yang dapat disewa. Kemudian setelah sudah melakukan booking dan sudah menemukan waktu yang tepat, pengguna bisa chatting dengan penyedia jasa melalui fitur chat aplikasi ASIS. Namun
pada akhirnya juga pengguna bisa memberikan penilaian terhadap kinerjanya. Terus ASIS juga menyediakan berbagai macam promo, misalnya referral, diskon, ataupun cashback yang bisa menjaring lebih banyak user. Oke, berikutnya masuk ke functional requirements dari aplikasi ini. Jadi di sini ada banyak functional requirement, ada 13. Yang pertama ini, aplikasi dapat mengautentikasi identitas pengguna. Pokoknya itu, kayaknya kelamaan kalau dibaca, jadi mungkin bisa dilihat aja. Ya, jadi itu yang setiap fungsionalitas aplikasinya. Sekarang lanjut ke yang non-functional requirements, ini tuh yang operasi aplikasinya dan bukan fungsi atau perilaku tertentu. Jadi di sini tuh ada beberapa belas juga, ada 14 juga. Nah, di sini tuh dia ada yang menyangkut usability, ini kayak tampilannya, ergonomi itu kayak seberapa nyaman buat dipakainya, terus performance, throughput, security, portability, storage, implementation, legal, availability, dan reliability. Jadi ini kayak hal-hal teknisnya yang in the background gitu. Next. Jadi di sini tuh struktur modul aplikasi mobile ASIS. Jadi bisa dilihat di sini tuh ada empat navigasi utama, yaitu page, user, messaging, dan layanan. Kalau di page-nya ini ada start page, login page, home page, chat, promo, dan profile. Kalau yang di user ini, dia ada jenis-jenis usernya, yaitu free user, gold user, platinum user. Untuk layanan ini ada 2 jenis, yaitu dibagi berdasarkan waktu sekali jalan sama jangka panjang. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jingga. Oke, selamat siang. Di bagian ini adalah model dari pertukaran data antara sistem aplikasi ASIS dengan ASIS dengan entitas luar yang bekerja sama dengan ASIS. Nah, jadi itu ASIS bekerja sama dengan mitra bisnis yang menyediakan promo, dan juga ASIS bisa menyediakan jasa atau value lain untuk mitra bisnis. Kemudian ada penyedia jasa atau orang-orang yang menawarkan jasa cleaning dan repair. Kemudian tentu saja pengguna. Kemudian juga ada bank atau fintech yang menyediakan fitur pembayaran sebagai third party. Kemudian juga ada supplier alat cleaning dan repair yang membantu mengakomodasi pekerjaan penyedia jasa. Nah, kemudian ini sebenarnya hampir sama dengan diagram konteks yang di atas, hanya saja lebih detail. Jadi dia dibagi ke modul-modul yang lebih kecil seperti itu. Dari sign up, login, menampilkan homepage, memilih jasa, membayar, menggunakan promo, memantau progres, kemudian juga memberi nilai. Nah, kemudian kami juga memodelkan aplikasi secara fungsional, salah satunya menggunakan use case diagram. Nah, di sini itu menggambarkan use case yang ada di aplikasi ASIS. Jadi ada 4 aktor: pengguna, bank, mitra bisnis, kemudian penyedia jasa, dan di sini ada use case yang menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki ASIS sesuai dengan functional requirement ASIS yang ada 13 tadi yang sudah dijelaskan oleh Scott. Jadi ada dari autentikasi identitas pengguna, kemudian mencari jasa, memilih jasa, menggunakan promo, chatting dengan penyedia jasa, kemudian melihat progres pengerjaan layanan, dan akhirnya memberi penilaian dari hasil pekerjaan cleaning dan repair. Nah, kemudian di sini adalah activity diagram dari aplikasi ASIS. Di sini ada 3 aktor yang terlibat, ada pengguna, ada aplikasi ASIS itu sendiri, dan ada penyedia jasa. Ya, ini bisa dilihat, ini juga menjelaskan flow cara kerja ASIS dari sejak pengguna mendaftarkan akun, kemudian memilih jasa, kemudian bagaimana ASIS akan
meng-assign jasa tersebut ke penyedia jasa yang sesuai, kemudian cara membayar, kemudian juga setelah pesanan terkonfirmasi, bagaimana pengguna dan penyedia jasa akan saling berkomunikasi, juga saling mengetrack progres, dan akhirnya selesai dengan pengguna memberi penilaian terhadap jasa. Nah, kemudian di bawah ini adalah user interface yang telah dibuat oleh desainer kelompok kami, Alexandra, menggunakan Figma. Jadi ini adalah sebuah high fidelity mockup. Nah, di sini ada mockup dari halaman login. Jadi bisa login menggunakan nomor telepon atau Google. Kemudian ada juga user interface dari halaman home. Di sini ada Axis Pay, kemudian bisa top up juga, bisa melihat riwayat pesanan, dan di sini pelanggan bisa memilih layanan yang diinginkan, baik itu one stop atau sekali jalan atau jangka panjang untuk menyewa asisten rumah tangga untuk waktu yang lama atau layanan rutin. Kemudian ada 4 page navigasi, ada home, ada chat, promo, dan juga profile. Nah, kemudian juga ada interface dari halaman profil pengguna, di mana pengguna bisa menyesuaikan profilnya sesuai dengan preferensinya dan identitasnya begitu. Nah, jadi dokumen yang kami buat ini referensinya itu adalah requirement analysis dokumen dan juga software design dokumen. Kemudian draft yang kami buat hari ini itu kebetulan masih sampai sistem model atau pemodelan penggunaan aplikasinya. Nah, kemudian kalau untuk perancangan aplikasi yang detail, itu masih kami susun dan akan kami tambahkan selanjutnya setelah pemodelan sistem ini. Jika dirangkum, sebenarnya ini kami memodelkan sistemnya itu menggunakan UML, dan pengembangan aplikasinya sendiri itu menggunakan metode waterfall, karena UML itu fokus terhadap pendefinisian requirement dan desain di awal yang lebih cocok menggunakan waterfall. Begitu. Mungkin Ilman dan Scott masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Udah bagus ya. Dilanjutkan aja. Baik, terima kasih. Sudah keren ini. Ini ngomong-ngomong bikin grafisnya siapa? Alexandra, Pak. Oh, bagus sekali ya. Oke, yang berikutnya. Ya, selamat siang teman-teman semua dan Pak Yusef. Perkenalkan, saya Ernest, Adi, Hendro, dan juga Ian dari tim 14 atau tim Strawhead. Aplikasi yang akan kami rancang adalah Miven. Jadi dari desain dokumen ini strukturnya sebenarnya ada introduction-nya, sistem overview-nya, juga ada beberapa diagram yang menjelaskan alur atau use case dari pengguna, dan juga desain-desain lainnya dalam bentuk struktur data ataupun juga dalam bentuk tampilannya. Nah, jadi Miven ini adalah aplikasi mobile yang berfungsi memberikan informasi tentang event. Jadi karena latar belakangnya itu karena daripada orang-orang diem di rumah, nanti ya, misalkan katakanlah pada saat offline, orang-orang itu bisa memanfaatkan waktunya dengan lebih baik dengan berkumpul dengan komunitas-komunitas sesuai minatnya. Nah, dengan adanya pandemi juga sebenarnya kan kita bisa menambah ikatan dengan komunitas minat-minat kita dengan event-event tertentu yang bersifat online juga. Nah, jadi tujuannya itu meningkatkan sosialitas dan memberikan informasi kepada publik tentang acara-acara yang akan berlangsung. Juga dari misalnya pihak penyelenggara acara, misalkan ingin mengadakan sebuah acara, misalkan nih di ITB kan banyak banget ya acara dan kepanitiaan. Nah, Miven ini menjadi sebuah platform agar orang-orang ini bisa menyebarluaskan eventnya agar lebih banyak pesertanya. Begitu meningkatkan efektivitas dengan juga penyelenggara acara. Oke, udah gitu metode yang dipilih untuk pengembangan aplikasinya itu adalah incremental, jadi menggunakan versioning. Kenapa? Karena jumlah tim yang kecil, 3 orang dengan 1 developer saja itu belum memungkinkan untuk melaksanakan agile secara efektif. Selain itu, aplikasi juga
perlu diimprove terus-menerus dengan iterasi agar dapat memberikan value yang lebih kepada konsumen. Aplikasi sejenis yang lain itu ada Eventbrite, Evite, dan juga nah, keuntungannya apa sih aplikasi event ini? Aplikasi event ini bisa membuat event tidak hanya bersifat publik, tapi juga bisa bersifat pribadi dan kita bisa mengundang teman-teman ke dalamnya. Udah gitu, dibandingkan aplikasi lain, kita itu bisa membuat dan menjelajah aplikasi pada satu aplikasi yang sama, dan juga yang paling penting adalah local support. Jadi aplikasi-aplikasi lain ini baru ada di luar negeri dan belum ada di Indonesia. Oke, mungkin lanjut. Oke, makasih Ernest. Untuk bagian kedua itu sistem overview, ini sebenarnya menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dari aplikasi kami. Jadi saat ini kami mengidentifikasi ada 5 kebutuhan fungsional. Yang pertama, yang bisa mencari event. Yang kedua, menjelajah event yang pertama. Yang kedua, mencari event berdasarkan waktu, tempat, dan jenis event. Lalu yang ketiga, pengguna dapat membuat sendiri event yang ingin diadakan dan bersifat publik atau privat. Lalu keempat, pengguna dapat menyimpan event yang diikuti. Lalu kelima, pengguna dapat mengubah profil pada aplikasi. Oke, mungkin next. Nah, sekarang sistem arsitektur. Jadi ini sebenarnya menjelaskan tentang keterhubungan antara komponen-komponen dan subsistem ya. Seperti yang tadi dikatakan ada, tadi ada 5 buah fungsionalitas dan tiap fungsionalitas itu ada 1 modul. Di sini ada home, search, add event, favorite, dan profile. Tapi kalau dilihat dari keseluruhannya, pertama-tama tuh user terhubung dulu ke client application, yaitu si event ini, dan ini dibuat oleh Android Studio. Nah, client application ini baru memiliki 5 modul, dan plus 1 modul lagi untuk melihat event. Nah, jika dilihat, home, search, dan add event ini terhubung ke event info, karena emang tujuan dari 3 fitur ini adalah mencari informasi. Dan event info dan favorit, kenapa panahnya 2? Itu karena saat kita sedang melihat informasi tentang event, itu pengguna tuh diberi pilihan untuk memasukkan event itu ke favorit. Jadi dicarinya langsung dari halaman si favorit ini. Mungkin bisa next. Untuk bab berikutnya ini sebenarnya menjelaskan tentang diagram dan UML yang kami gunakan, tapi saat ini kami baru menyiapkan activity diagram. Mungkin kedepannya bisa menyiapkan use case dan segala macam. Jadi activity diagram ini menjelaskan tentang alur-alur proses dari aplikasi ini, seperti yang dijelaskan dari tadi, untuk memperjelas saja. Bisa dilihat dari saat start, opsi pertama yang dilakukan adalah memilih antara kelima fitur yang disediakan. Untuk yang profile, itu kita bisa memberi pilihan untuk mengubah-ubah profile. Untuk add event itu kita bisa menambahkan event dan mengisi informasi event yang pengen dipublikasikan. Untuk home, search, dan favorit, sebenarnya ini akan mengarah ke fungsi yang sama, yaitu adalah melihat informasi event. Hanya saja search itu ada parameternya untuk mencarinya. Dan ketika sudah melihat informasi event, pengguna dapat diberi pilihan untuk masukkan ke favorit. Mungkin cukup. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai data yang disimpan oleh event. Data yang event ini diperoleh dari pengguna sendiri saat mendaftar, yaitu ada alamat email, password, nama, dan kondisi mood pengguna saat itu. Sedangkan data lokasi diambil otomatis berdasarkan GPS dan alamat IP. Ada status premium yang akan menjadi true setelah membayar biaya langganan. Semua ini dimasukkan ke dalam tabel pengguna. Lalu ada juga tabel event pengguna yang berisi email, judul, lokasi, waktu, dan thumbnail. Jadi tabel event ini merupakan event yang dibuat oleh pengguna. Pengguna membuat satu event dengan memasukkan seperti judulnya apa, lokasinya di mana, waktu kapan dilaksanakannya, dan thumbnail dari event tersebut. Berikut ada penyimpanan datanya dan tipe-tipe dari data tersebut beserta ukurannya. Ini juga tadi tabel pengguna, tipenya, dan ukurannya. Untuk komponen desain, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi event, yaitu ada add event, favorite, search, filter, update profile, dan get events. Fungsi ini berfungsi
seperti yang sudah tertulis di deskripsi, untuk menambah event, mencari event, filter, profile, dan juga mendapat semua event. Lalu berikutnya adalah penjelasan tentang Human Interface Design. Kami membuat mockup aplikasinya dengan Figma sebagai berikut. Jadi di awal di halaman homepage ada logo event di paling atas, lalu di tengah-tengah ada event name dalam bentuk list view seperti ini, ada thumbnailnya, judul event, deskripsi, dan shortcut untuk favorit. Jika pengguna mengklik ini, maka event akan masuk ke dalam bagian favorit di sini. Lalu berikutnya ada bagian search. Jika diklik, maka akan menampilkan seperti ini. Pertama, pengguna dapat mengklik bagian find event dan memasukkan event yang dicari. Lalu menentukan kapan tanggalnya, bisa dispesifikin dengan menentukan kapan event tersebut, di daerah mana, dan sedang dalam mood apa. Misalnya ingin mencari musik, atau mencari seni, atau mencari olahraga, dan lainnya. Lalu ada tambah, add event, dan juga favorites, namun belum dirancang di sini. Berikutnya ada tab profile yang berisi informasi dari user tersebut. Ada welcome user, namanya, lalu emailnya, lalu ada pengaturannya di sini, pilihan teman, daftar teman, ada pilihan untuk upgrade ke premium, lalu help dan feedback, lalu ada tombol sign out di paling bawah. Berikutnya ada requirements matrix, ini ada pemetaan kebutuhan dengan implementasi komponen dari aplikasi event. Jadi ada kebutuhan fungsional yang sudah disebut di atas, dipetakan dengan nomor komponen yang ada. Nomor komponen ini ada di bagian atas juga. Dari kami baru segini, nanti akan dilengkapi di tahap selanjutnya, termasuk seperti diagram-diagram dan sebagainya. Terima kasih. Halo, Pak. Silakan. Oh, ini sudah selesai, Pak. Ya, dilanjutkan ya. Secara umum saya sudah tenang lah begitu ya. Kalian sudah pada siap nih semuanya. Mari kita lanjutkan. Masalah ada yang progresnya sudah katakanlah ya, ada yang 70% gitu. Kemudian ada yang masih ya 50%. Enggak apa-apa, kan masih ada seminggu lagi ya. Oke, dilanjutkan silakan. Selamat siang Pak Yusef dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari Heliostage, izin mempresentasikan terkait aplikasi mobile Laundry In. Oke, boleh di-scroll ke bawah. Ini untuk company profile sendiri, company kita namanya Heliostage, merupakan perusahaan desain bergerak dalam bidang pelayanan seputar teknologi dan informasi. Next. Nah, untuk logonya sendiri seperti ini, ada logo mesin cuci. Jadi untuk Laundry In sendiri ini merupakan aplikasi mobile yang memberikan fitur dalam pelayanan, scroll ke bawah lagi, seputar pelayanan laundry dan special service seperti roll pakaian, penjahitan, setrika, penyewaan maupun perawatan pakaian. Nah, melalui Laundry In ini jasa pelayanan pakaian diantarkan dengan sistem delivery dari pihak yang menawarkan jasa ataupun bisa take away. Nah, Laundry ini mempertemukan pihak pemilik jasa dengan pihak yang membutuhkan jasa. Nah, perusahaan atau outlet laundry sebagai pihak memiliki jasa pelayanan seputar laundry dan perawatan pakaian, sedangkan masyarakat menjadi pihak yang membutuhkan jasa yang ditawarkan tersebut. Oke, next. Nah, untuk tujuannya sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu, untuk menjawab permasalahan masyarakat terkait kesulitan dalam mengakses jasa laundry dan perawatan pakaian yang praktis. Selain itu tuh, di special service-nya sendiri, kayak seperti roll pakaian, ataupun jasa penyewaan dan penjahitan pakaian, itu kan belum ada seputar aplikasi yang menawarkan jasa tersebut. Nah, melalui Laundry In ini, konsumen dapat mengakses jasa perawatan pakaian itu lebih mudah dan praktis. Untuk konsepnya sendiri itu yang pertama adalah mitra yang variatif.
Melalui Laundry ini, mitra yang direkrut bukan hanya berasal dari perusahaan atau outlet penyedia laundry, tapi juga membuka kesempatan freelance bagi individu yang ingin mengembangkan bisnis dan menawarkan jasa seputar laundry. Misalnya kalau ada masyarakat ataupun ART yang tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan luang di rumah, bisa juga bergabung menjadi mitra kami agar dapat menyalurkan jasanya untuk ke konsumen. Yang kedua itu mengenai pengantaran yang fleksibel. Nah, laundry Fokus, karena waktu kita sedikit ya, fokus ke kalau yang ini kita sudah presentasikan sebelumnya. Jadi sekarang fokus ke desain yang paling utama. Di awal ada menu flow, kemudian ada mockup, kemudian kalau sudah sejauh mana UML-nya. Itu aja ya, tiga poin itu ya. Kemudian metodologi apa yang diadopsi? Oke. Untuk ya udah kan daftar fungsionalnya ya udah nih menampilkan data pihak penyedia laundry, menyimpan mengupdate data pihak penyedia laundry, menyimpan pengguna aplikasi dan sebagainya. Next. Nah, ini yang non fungsionalnya ya udah ada MTTR sama buat request-nya. Mungkin dari search skenario Nisa bisa menjelasin. Ini karena kami memakai metodologinya itu Agile untuk dengan framework-nya itu Scrum. Jadi sini kami menambahkan user story begitu. Ini dari template yang kami dapat di internet. Ini khusus untuk yang sprint 1 aja. Misal ada akses profile, terus bisa dilanjut, di scroll, ada melakukan pemesanan, terus melakukan pembayaran dan memantau pesanan. Nah, untuk desain tampilannya sendiri yang utama dari sistem ini seharusnya bisa bergerak sih Pak. Kalau di Words, tapi karena udah di PDF jadi di nya nggak bergerak. Untuk next ke bawah langsung aja. Untuk fiturnya sendiri, yang pertama desain latar muka berbentuk splash screen seperti yang ada di tampilan awal. Terus untuk selanjutnya ada tombol untuk create account maupun login. Next ke bawah lagi. Nah, untuk loginnya sendiri diminta username dan password. Next ke bawah, nah untuk tampilan awalnya sendiri ada 3 navbar di bawah yaitu home, pesanan, dan juga akun. Nah pada bagian home sendiri ini terdapat 6 layanan utama seputar kiloan, satuan, extra service, karpet, setrika, maupun express, dan juga jumlah saldo yang bisa melakukan digital payment. Terus untuk akunnya sendiri ada riwayat pesanan, top up, dan juga membership, serta identitas di awal. Terus untuk pesannya sendiri, di bagian pesanan ini ada 3 menu utama, yaitu terkait laundry terdekat, jasa layanan, diskon, dan promo, juga search bar untuk mencari jasa layanan laundry terdekat. Next. Nah, untuk laundry terdekatnya sendiri, kayak misalnya ketika kita melakukan memencet menu tersebut tuh, misalnya nih ada 4 laundry di screen awal ya, ada Wash and Clean, Eco Laundry, Sahabat Laundry, Laundry Bersama. Next, misalnya kita memilih di Eco Laundry. Nah, di Eco Laundry ini terdapat detail pesanan terkait laundry yang express, premium, VIP, maupun extra service-nya seperti jahit, roll, dan sebagainya. Next. Nah, untuk melakukan pesanan sendiri, kita dapat melacak pesanan yang terintegrasi dengan Google Maps, dan juga akan menampilkan terkait detail order, seperti yang tertera pada gambar berikut. Next. Oke, untuk asetnya sendiri, ini sama udah jelasin. Oh ya, ini ada desain daftar asetnya. Ini nggak semua aset udah dimasukin karena yang diimplementasiin baru 3 halaman. Ini contohnya di sini ada aset untuk laundry satuan, extra service, dan karpet. Jadi diharapkan daftar aset ini bisa digunakan oleh pengembang. Jadi mereka bisa tahu, oh kalau misalkan setrika aja asetnya kayak gini, kalau express kayak gini bentuknya mobil. Gitu. Jadi belum semuanya, baru ada sampai nomor 18 untuk daftar aset. Oke, kemudian berikutnya ada UML. Ini kami membuatnya use case. Di situ ada pelanggan, lalu ada milik laundry, dan ada mitra pembayaran. Ya, ini skenario-nya atau apa yang dilakukan oleh aktornya sudah sesuai dengan yang di user story tadi. Kemudian lanjutnya itu ada flowchart. Ini jadi kayak skenario umum ketika pengguna itu melakukan suatu pembelian atau pemesanan di aplikasi.
Lalu kemudian ada diagram kelas, ini untuk menunjukkan skema datanya. Jadi ada kelas transaksi, kelas user, terus kelas promosi, dan kelas laundry juga. Kemudian ini kami ada timeline untuk yang secara sekilas dari development, terus ada release dan iterasinya. Ya, secara overview seperti ini Pak, progres dari kelompok kami. Wow, ini sudah mau selesai ya, sudah ada timeline segala ya. Tadi sudah lihat ada use case dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjutkan, udah bagus. Udah bagus-bagus memang rata-rata nih. Monggo, dilanjutkan. Jadi fokus kepada 4 hal tadi ya, presentasinya. Baik Pak, terima kasih. Sebentar ya Pak, izin share screen dulu. Ini sudah masuk kan ya? Silakan. Oke, selamat sore Pak Yusef dan teman-teman. Kami dari tim 2 yang terdiri dari Syafa, Vito, dan saya Yumna. Dan ini adalah draft dokumen app design aplikasi kami yang namanya Furbish. Mungkin untuk sekarang kami baru bisa fokusin penjelasan mengenai struktur dokumen karena pengisiannya baru sekitar 20%. Jadi mohon maaf juga untuk itu. Kemudian, oke, ini langsung masuk aja ke subbab pertama. Jadi di sini ada problem statement. Di sini kami tuangkan masalah utama yang kami jadikan sebagai peluang dibuatnya aplikasi mobile baru ini. Dan intinya masalahnya adalah bahwa semakin banyaknya hasil electronic waste yang dihasilkan masyarakat dan masih sedikit kegiatan jual beli barang elektronik yang terpercaya, yang sebetulnya bisa jadi salah satu pendorong lebih banyak terjadinya e-cycling yang dilakukan untuk bisa juga mendukung kehidupan yang lebih sustainable. Kemudian untuk bab 2-nya, kami isinya adalah tujuan dokumen. Jadi ini tujuan dokumen ini dibuat gitu. Ada 3 yang kami bertujukan, yaitu ada untuk mendokumentasi rencana perancangan, yang kedua menjadi acuan utama selama proses pengembangan, yang ketiga sebagai proposal pengajuan kalau misalkan aplikasi kami maju proposal ke investor. Nah, selanjutnya ini ada deskripsinya, cuman kayaknya tidak perlu dijelaskan terlalu lama karena kemarin juga sudah dideskripsikan bahwa Furbish ini aplikasi berbasis e-commerce ya intinya yang bisa digunakan pengguna untuk menjual barang bekas dengan fitur verifikator sehingga kalau misalnya dia tidak yakin kualitas barang yang dijual itu Furbish juga menyediakan proses bisnis atau layanannya untuk melakukan verifikasi fungsionalitas barang bekas yang dijual ini tadi seperti itu. Terus ini karena masih dalam pengembangan ya si functional requirement-nya juga belum 100% rampung, begitu pula dengan software modeling-nya dengan use case dan activity diagram, jadinya belum kami masukkan ke dalam dokumen ini. Kemudian karena kami bagi dokumen ini jadi beberapa fase ya, ada design phase, kemudian ada implementation phase, dan ada testing nantinya. Jadi di design phase ini nantinya akan menjelaskan software modelingnya seperti apa, terus desain interaksi penggunanya seperti apa. Jadi di sini nanti dijelaskan tentang alat bantu yang digunakan untuk merancang desain interaksinya, dan ini wireframe-nya. Dan untuk interface desainnya sendiri, kebetulan karena kemarin kita sudah mengerjakan untuk UTS, jadi sudah ada semacam prototipe high fidelity-nya seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Vito mungkin untuk implementation phase. Ya, jadi untuk implementation phase ada 3 subbab, itu ada DevTools, pemilihan operating system, sama fitur. Nah, untuk DevTools ini isinya alat-alat atau tools yang kita gunakan selama implementasi. Ada VS Code sebagai IDE, Expo, React Native, Node.js, React Debug Tool, ini semua untuk bikin aplikasinya. Kemudian ada pemilihan operating system, jadi karena kami menggunakan hybrid, kami menargetkan iOS dan Android tujuannya karena memang untuk mencakup seluruh smartphone yang digunakan saat ini gitu. Dan juga kenapa kami tidak... Iya Pak? Pakai Flutter, pakai apa? Pakai React Native Pak. Oh, oke. Gitu. Kami juga mempertimbangkan kenapa nggak native yang Android
atau native-nya iOS karena kebutuhan aplikasi kami tidak memerlukan modul-modul native gitu Pak. Jadi untuk modul-modul hybrid ini sudah cukup untuk bisa membuat aplikasi kami. Sip. Lanjut. Ya, yang jelas setiap keputusan ada alasannya ya. Siapa? Lanjut ke fitur. Jadi ada 4 fitur utama, ada halaman utama, ada keranjang, ada jual, ada profil. Ini bisa dilihat dari desain high fidelity-nya. Kemudian ada bab test and evaluation, ini intinya untuk testing dan evaluasi dari prototipe yang sudah kami buat. Kemudian ada bab business plan. Nah, bab business plan ini isinya akan berkaitan dengan hal-hal berbau bisnis seperti ada lingkup, ada batasan, ada asumsi dari proyek pengerjaan ini, kemudian ada perkiraan biaya untuk pengerjaan aplikasi, ada jadwal dan milestone, dan kemudian ada resiko dari pengerjaan aplikasi. Jangan, ini kebalik ya. Yang membungkus semua itu business plan. Kemudian detail ini baru ada di dalam business plan atau jadi lampiran. Jadi business plan nggak bisa jadi babnya di sini. Kebalik gitu, itunya scope-nya ya. Direvisi nanti. Jadi akan lebih baik apabila berarti dokumennya tajuknya adalah business plan seperti itu Pak ya, dan kemudian yang di bagian atas yang di teknis-teknis ini ada di dalam babnya seperti itu Kak Pak maksudnya? Jadi sekarang ini kita pada fase app design document gitu ya. Nah, app design document itu akan menjadikan dasar bagi terciptanya sebuah aplikasi. Nah, di dalamnya sebenarnya ada juga technical design-nya, termasuk test plan dan lain-lain. Paling maksimalnya di dalam dokumen ini ada timeline, tapi biasanya timeline itu ada di dokumen lain. Ini tutup aja dokumen satu ya. Di dokumen lain namanya project plan. Tapi kita project plan dengan business plan akan kita satukan. Kalaupun mau, yang maksimal ada di sini adalah project plan-nya. Masih boleh. Nah, nanti business plan itu dokumen keseluruhannya top level yang bisa melampirkan dokumen ini. Urusan kita semua kan ujung-ujungnya adalah bisnis gitu. Gitu ya, Safa dan kawan-kawan ya. Mungkin mau bertanya sedikit Pak, berarti si project plan ini ya tadi yang paling banter mencakup timeline itu ya Pak. Tapi kalau untuk berarti namanya kurang tepat kalau business plan, karena kalau business plan dia lebih mencakup keseluruhan gimana ya, masalah yang di keuangannya gitu. Keuangannya seperti itu. Plan itu justru titik beratnya adalah di keuangannya, bisnis ujungnya kan harus dapat uang, harus untung gitu ya. Berarti harusnya lebih ke project plan ya Pak, dan cakupannya ke paling banter sampai timeline seperti itu Pak maksudnya? Ya, betul. Ya, kita mungkin kita batasi aja malahan di application design. Oh, oke, baik Pak. Kalau mau ya jadinya project plan boleh disatukan. Jadi ada apa namanya, kalau di game itu ada game desainnya, ada technical desainnya, UML dan lain-lain itu ya, SRS segala macam. Kemudian ada art, desain dokumen. Kalau art visual, voice over yang gitu-gitunya banyak. Kalau ini enggak, berarti mengerucut hanya masalah pengembangan aplikasi sampai testing sampai launching gitu. Oh, oke, baik Pak. Itu sebenarnya kita idealnya memang yang kita bahas itu dari awal adalah bisnis gitu. Tetapi kan kita namanya pengembangan aplikasi, tapi pengembangan aplikasi ujung-ujungnya harus bisnis gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Nanti dilengkapi supaya ngejar yang lain ya dalam seminggu. Jadi sama-sama hebatnya. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Mungkin ini agak lama sedikit, enggak apa-apa ya, minta waktunya ya. Supaya kawan kalian semuanya presentasi. Monggo.
Oke, udah kelihatan ya semua? Silakan. Gimana? Halo? Sudah, oke. Baik, jadi perkenalan kami dari kelompok 5. Kami yang merancang aplikasi Sit-in. Tasya tolong ke itu dong, daftar isi dulu. Iya, jadi kurang lebih kita bagi-bagi jadi pertama pendahuluan, lalu deskripsi aplikasi, analisis perancangan aplikasi, pemodelan aplikasi, lalu mekanisme testingnya, dan ya sampai di situ doang sih untuk dokumen ini. Kemudian di bagian pendahuluan ya, di bagian pendahuluan itu kita nanti menjelaskan tujuan penulisan dokumen ini kayak gimana. Lalu lingkup dokumen ini mencakup hal apa aja, kemudian target audiens dokumennya, kemudian definisi istilah dan singkatan yang mungkin orang yang baca dokumen kurang tahu, kemudian aturan penomorannya untuk pelacakan ya nanti, kemudian ada referensi juga. Lalu kemudian untuk bab deskripsi aplikasi, itu kita ada deskripsi umum aplikasinya, kemudian ada karakteristik pengguna aplikasinya, jadi target kira-kira yang pakai itu siapa, kayak gimana itunya orangnya, user personalnya ya kurang lebih. Kemudian ada batasan-batasan yang aplikasi ini bisa pakai, lalu nanti ada lingkungan operasi aplikasinya itu. Kemudian design approach, yang kita itu menggunakan pendekatan desain pengguna, fokusnya kepada kebutuhan pengguna, itu design approach-nya. Kemudian metodologi pengembangan aplikasinya itu pakai SDLC. Metodologi SDLC kita pakainya Agile. Silakan dilanjut untuk analisis dan perancangan aplikasinya. Untuk selanjutnya itu ada analisis perancangan aplikasi. Yang pertama itu mengenai kebutuhan dari aplikasinya sendiri, yang dibagi jadi dua. Ini ada kebutuhan fungsionalnya, bisa dilihat pada tabelnya, itu ada 10. Terus juga ada kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, terus untuk pemodelannya sendiri itu, nanti kami akan membuat beberapa diagram. Yang pertama itu ada diagram aliran data atau data flow diagram. Yang ini baru sempat bikin diagram konteksnya dulu, nanti bakal di-extend lagi jadi level 0 dan 1-nya. Terus juga diagram activity nanti bakal pakai activity diagram. Terus untuk use case-nya itu juga udah sempat dibikin. Ya, secara garis besar ada user, ada admin, dan ada penyelenggara atau mitra. Terus juga nanti ada kelas diagram dan sequence diagram untuk dari sisi pendekatan behavior-nya. Dan nanti di akhir bakal ada kerunutan atau traceability untuk memudahkan pemetaannya. Terus lanjut, Tasya. Nah, untuk selanjutnya ini ada interface-nya kayak gimana. Jadi ini ada beberapa yang udah kita bikin mock-up-nya, high fidelity-nya, ada beberapa yang udah screenshot dari aplikasi yang kemarin udah dicoba bikin. Buat login tuh kita emang belum bikin karena emang belum ada fungsinya, jadi kayak kita langsung ke home. Nah, ini yang pertama yang kiri ini yang kita bikin pakai Figma, yang high fidelity-nya, yang kanan ini yang screenshot dari HP. Yang untuk modul home, jadi buat lihat feeds-nya kalau kayak buka Instagram, feeds paling utamanya. Terus ini feeds bedanya sama tadi tuh ini kita bisa nyari dari tag-tag ini. Kalau di Instagram kayak search-nya gitu. Ini yang high fidelity-nya, ini hasil screenshot-nya dari aplikasi. Terus detail webinar, ini belum kita implementasi, tapi ada mock-up-nya. Ini high fidelity mock-up-nya kayak gini. Jadi kalau tadi kita feeds-nya, kita klik salah satu webinarnya, muncul informasi webinar, tag-nya, tanggalnya, biayanya, deskripsi, terus siapa aja sih kira-kira pembicaranya gitu, link untuk mengikuti webinarnya sama metode pembayarannya gitu. Terus kalau di save to my webinar ntar masuk ke list webinar yang sudah disimpan. Terus ada mode untuk pengaturan akun, jadi buat setting nama, setting pengaturan, preferensi. Ini di kiri ini ada mock-up-nya, yang kanan ini udah hasil screenshot dari aplikasinya. Terus modul riwayat webinar, jadi kalau kita udah daftar suatu webinar, bakal masuk ke history yang sebelah kanan. Nah, ini yang mock-up-nya, ini yang hasil aplikasinya yang dari aplikasi.
Terus sebenarnya harusnya bisa dibuat jadi kalender gini, cuman ini belum kita implementasikan kemarin karena agak susah bikinnya, jadi ini masih mock-up-nya. Terus ini detail webinar yang udah dipesan, ini juga belum ada implementasinya. Ini masih high fidelity mock-up, jadi kalau udah berhasil terpesan nih kita udah bayar tiket. Kayak tadi ini webinar yang aerospace kan tadi 50.000, terus dia beli 2 tiket. Gitu. Kita bisa lihat detailnya, jadi kalau misalkan ada suatu kendala bisa komplain gitu. Terus untuk modul My Webinar ini, yang tadi disimpan ke My Webinar, ini belum ada di aplikasinya, tapi udah disediain tab yang refer ke situnya gitu. Udah ada refer ke situnya. Tapi belum kita bikin sih fungsionalnya gitu. Itu aja sih untuk di bawahnya, arsitektur sistem aplikasi belum kita buat, belum sempat, sama mekanisme testingnya belum dimasukin. Itu sih untuk progres kali ini. Baik, saya kira sudah cukup, tapi rencananya sudah sampai testing di situ ya. Terima kasih, karena ada kawan 2 tim lagi yang harus presentasi. Nah, makasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan yang selanjutnya. Oke, selamat siang Pak Yusef, Kak Asisten dan teman-teman semua. Saya Rewel Grace dari tim 6 dan teman-teman saya Isti dan juga Vigo akan mempresentasikan draft technical design dokumen kami. Next, boleh lanjut Di. Nah, daftar isinya dulu. Nah, di daftar isinya ini kami baru merumuskan 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, application overview, sama sistem desain. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan subbab-subbab baru. Nah, pada bagian pendahuluan itu kami menerangkan tentang tujuan dari pembuatan dokumen, ruang lingkup dokumen, terus referensi yang kami gunakan dalam pembuatan dokumen yaitu technical design dokumen, template for IDA projects. Terus untuk overview-nya tadi ada 3 bab tertera pada slide, tertera pada layar. Terus next. Nah, untuk bab 2 sendiri itu adalah application overview. Pertama itu ada latar belakang pembuatan aplikasi, di mana RedCat aplikasi ini ditujukan untuk membuat sumber-sumber yang kredibel untuk suatu pertimbangan pembelian produk elektronik. Nah, untuk yang berikutnya itu ada application name. Di sini kami membuat aplikasi bernama RedCat. Terus untuk product description-nya itu seperti yang sudah pernah kami jelaskan sebelumnya. Jadi bisa dibaca sendiri pada layar. Terus untuk platform aplikasi yang kami gunakan ini adalah OS minimal Marshmallow dengan versi Mallorca 6 yang dirilis pada tahun 2015. Alasan kami menggunakan platform ini karena gadget pada umumnya sekarang tuh agar dapat dioperasikan pada kebanyakan gadget yang keluaran terbaru sekarang. Jadi untuk izin dari aplikasi sendiri ini kami merumuskan ada 3 izin dari gadget pengguna, yaitu untuk identitas diperlukan autentikasi dari Google, terus untuk izin kamera media files diperlukan untuk memberikan ulasan nantinya, terus yang ketiga itu scroll key. Nah, untuk yang ketiga itu adalah izin Wi-Fi untuk masalah koneksi penggunaan aplikasinya. Terus untuk genre aplikasi ini yaitu termasuk ke dalam bidang edukasi, sharing konten, dan magazine. Untuk targetnya sendiri kami menargetkan pengguna berusia 12 tahun dan memiliki pengalaman dalam menggunakan produk elektronik. Untuk SWOT analisisnya sudah pernah kami bahas sebelumnya dan dapat dilihat pada layar saja.
Mungkin sekolah lagi. Oke, bagian saja dilanjutkan oleh Vigo. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini adalah tentang user flow dari aplikasi kami, di mana ini merupakan user journey atau perjalanan dari user dari awal sampai akhir. Bisa dilihat bahwa di awal akan dihadapkan user mengenai apakah akan membuat akun atau langsung login gitu. Nah, terus apabila sudah login, bisa diturunkan dikit, di sini akan user dihadapkan dengan layar utama, di mana nantinya dapat mengarahkan pengguna terhadap 3 layar, yaitu layar mengenai halaman foto, di mana nantinya akan menampilkan foto-foto tentang jet-jet, lalu tentang halaman spesifikasi, di mana nantinya akan menampilkan spesifikasi tentang jet itu sendiri, dan yang terakhir adalah tentang halaman untuk eksplorasi. Nah, ini nantinya terdapat berbagai macam konten dari pengguna itu sendiri. Nah, di sini terus apabila nantinya ingin keluar, user dapat menekan settings di ujung layar dan juga nantinya akan logout seperti itu. Nah, namun untuk diagram ini masih dalam tahap pengembangan karena kami masih akan menambahkan fitur terbaru untuk kedepannya. Dan juga untuk fitur sendiri dalam Figma sendiri sudah ada sebenarnya, namun tidak kami tampilkan di sini karena balik lagi masih dalam tahap pengembangan, jadinya nantinya akan lebih fix kalau sudah ditampilkan saja. Seperti itu mungkin dari saya. Akan dilanjutkan oleh Isti. Silahkan. Selanjutnya ini ada yang mengenai pembuatan aplikasinya. Untuk programming standarnya, kini di sini kami mengembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, struktur program ini dibuat berdasarkan standar pengembangan produk untuk aplikasi studio yang sudah umum dibuat. Seperti itu. Nah, untuk program sendiri itu terbagi menjadi folder utamanya manifest, Java, dan REST. Di mana manifest ini akan menyimpan seperti dependensi dan lain-lainnya mengenai info dari aplikasinya itu. Terus ada Java ini berisi program utama yang akan kita buat untuk fungsi-fungsi dan fitur atau fitur yang akan kita terapkan. Nah, kalau REST ini atau research itu berisi data, gambar, dan media lainnya yang akan ditampilkan atau menjadi aset untuk pembuatan aplikasi ini. Nah, seperti yang tadi kita lihat kan ada 3 utama yang akan kami buat dan mungkin akan bertambah selanjutnya. Di sini ada foto, specification, dan explore. Nah, itu juga kita buat di sini per modul, yaitu ada spesifikasi, galeri, dan explore. Nah, untuk development tools-nya kita menggunakan code editor Android Studio. Untuk pengujian usability testing-nya itu kita menggunakan Android Studio Emulator yang sudah disediakan oleh Android Studio, yang bisa kita download dan gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk development metode-nya kami menggunakan metode Agile. Metode ini dipilih karena bersifat product oriented yang dibagi-bagi berdasarkan fitur yang ada. Nah, selama masa perancangan dan pengembangan aplikasi Ridget ini, kami akan terus melakukan pembaruan kinerja dan fitur-fitur aplikasi, sehingga dengan menggunakan teknik Agile ini, perubahannya dapat dilakukan secara cepat, sehingga memberikan rasa puas kepada pelanggan dari aplikasi Ridget. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami, Pak. Baik. Belum ada mock-up-nya nih? Mock-up-nya sebenarnya udah ada beberapa, cuma belum kami masukin karena emang masih belum selesai gitu, Pak. Baru beberapa fitur. Oke. Kita waktunya sudah habis ya, udah lebih. Jadi terima kasih kepada yang sudah presentasi itu untuk motivasi kalian yang harus mengejar tuh. Masih ada waktu ya, seminggu lagi. Jangan sampai terlambat karena itu akan masuk ke penilaian ya. Nah, jadi bagi yang belum dan tidak kebagian, tapi sudah belajar dari yang lain yang sudah bagus-bagus tadi ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa absensinya nanti 5 menit lagi masih ada ya. Jangan sampai ketinggalan.
Terima kasih, sampai ketemu besok. Kita akan diskusi besok mengenai bisnis plan ya, sehingga semuanya sudah disampaikan. Nanti kita tinggal minggu terakhir untuk membahas pengalaman praktis dari beberapa industri ya. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir yang sudah ini dari Agate Studio. Terima kasih. Kita sampai di sini. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Yusef. Sehat selalu juga, Pak. Terima kasih Pak Yusef. Terima kasih banyak Pak Yusef. Salam sehat semua ya.